Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Saya harap kalian semua dalam keadaan yang baik. Kali ini saya akan membacakan buku Seni Memotivasi Diri, Strategi Mengubah Mimpi Menjadi Takdir, karya Brian Tracy dan Dan Strazel. Buku ini terdiri dari 311 halaman yang dibagi menjadi 10 bagian. Brian Tracy adalah seorang pakar terkemuka dunia di bidang bisnis dan pengembangan diri. Ia telah membawakan lebih dari 5.000 ceramah dan seminar kepada lebih dari 5 juta orang dan merupakan mentor bisnis bagi para pemimpin puncak di berbagai perusahaan besar dunia. Dan Strazel adalah seorang veteran di bidang pengembangan diri yang telah bergerak di bidang ini 25 tahun lamanya dan telah menghasilkan beberapa program audio paling sukses dalam sejarah. Ia telah bekerja sama secara akrab dan personal bersama banyak penulis dan pembicara top di dunia di bidang pengembangan diri. Pendahuluan seri Dynamic Conversation. Brian Tracy adalah salah seorang pakar terkemuka dunia di bidang bisnis dan pengembangan diri. Ia telah membawakan lebih dari 5.000 ceramah dan seminar kepada lebih dari 5 juta orang dan merupakan mentor bisnis bagi para pemimpin puncak di berbagai perusahaan besar dunia. Dan Strazel adalah seorang veteran di bidang pengembangan diri yang telah bergerak di bidang ini 25 tahun lamanya dan telah menghasilkan beberapa program audio paling sukses dalam sejarah. Ia telah bekerja sama secara akrab dan personal bersama banyak penulis dan pembicara top di bidang pengembangan diri. Dan sangat senang karena Brian bersedia meluangkan waktu untuk bersama-sama mendiskusikan seminarnya yang berjudul The Science of Motivation. Dalam pertemuan yang dilakukan selama long weekend, kedua pemikir itu dapat menelaah topik tersebut secara mendalam dan detail. Wawancara mendalam itulah yang akhirnya direkam dan disajikan di sini. Semoga Anda menikmati dan bisa mengambil manfaat dari diskusi ini. Bagian 1. Mengapa motivasi begitu penting? Dan pelatih dan analisis football kampus legendaris Lou Holtz mengatakan, ketika segalanya dikatakan dan dilakukan, ada lebih banyak hal yang dikatakan dibanding yang dilakukan. Kata-kata sederhana dengan makna sangat mendalam ini menjelaskan salah satu kesulitan terbesar yang dihadapi banyak orang saat ini. Banyak dari kita mengatakan ingin sukses, bahagia, dan berpengaruh. Namun sangat sedikit dari kita yang menindaklanjuti apa yang kita katakan dengan tindakan yang menggerakkan kita secara langsung untuk mencapai tujuan itu. Gagasan kesuksesan adalah impian menarik yang membuat diri kita dipenuhi emosi positif. Sedangkan tindakan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan itu, baik di dunia kerja, dalam hubungan pribadi, atau dalam bidang olahraga, seringkali merupakan jalan panjang dan sulit. Keinginan untuk merasakan kebahagiaan yang sebenarnya adalah tujuan universal yang menjadi cita-cita hampir semua orang. Tetapi, tindakan yang diperlukan untuk mencapai kebahagiaan, sebagian menyebutnya kesenangan, yang bermakna dan abadi, seringkali membuat kita harus menunda kesenangan sementara dan menghindari penyelesaian masalah secara cepat. Mengatakan bahwa kita ingin mencapai tingkat pengaruh tertentu, baik sebagai pemimpin, bagi orang lain di tempat kerja, anggota berpengaruh dalam suatu komunitas, atau sebagai orang tua dan pasangan yang dihargai, jauh lebih mudah dibandingkan melakukan hal yang diperlukan, seperti mengambil keputusan yang sulit, meluangkan banyak waktu untuk diri sendiri, dan mengatakan kebenaran secara langsung. Jarak antara apa yang kita katakan sebagai keinginan kita dengan apa yang harus kita lakukan untuk mencapainya seringkali dirasakan sebagai sesuatu yang lebar, jauh, dan misterius, seperti fenomena lubang hitam di luar angkasa. Jarak itu memisahkan mereka yang bisa mengubah mimpinya menjadi kenyataan dengan mereka yang tidak bisa. Apa yang harus kita lakukan untuk menjembatani jarak antara apa yang kita katakan sebagai keinginan kita dengan apa yang harus kita lakukan untuk mencapainya? Jawabannya adalah kita memerlukan motivasi yang berorientasi tujuan. Motivasi jenis khusus ini adalah bahan bakar yang akan membawa kita melalui perjalanan panjang yang seringkali penuh ketidakpastian menuju sasaran
yang kita tuju dalam hidup. Apa artinya bagi kita? Jika kita bisa mengetahui bagaimana cara menumbuhkan jenis motivasi ini pada saat diperlukan, mempertahankan motivasi tersebut saat menghadapi masa sulit dalam hidup, dan menanamkannya sedemikian rupa ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ide tentang motivasi seperti itu tidak lagi diperlukan. Semua pembahasan tentang hal itu secara menyeluruh dapat Anda temukan dalam buku dengan gaya penyampaian yang sama sekali baru ini. Seni Memotivasi Orang, Strategi Mengubah Mimpi Menjadi Takdir, dari seorang pakar motivasi dan pengembangan diri, Brian Tracy. Dalam buku ini, Anda akan mempelajari bahwa gagasan-gagasan tipikal yang menganggap motivasi sebagai sesuatu yang bisa muncul dan menghilang seringkali di luar kendali kita. Seperti sebuah balon yang diisi udara yang ditiupkan dari luar, sama sekali bukan gagasan yang tepat. Hasil studi menunjukkan bahwa motivasi memiliki metode dan strategi yang dapat digunakan untuk mereplikasinya. Sesungguhnya motivasi adalah sebuah ilmu, dan sebagaimana subjek lain yang telah dipelajari dan teruji secara ilmiah, jika kita menerapkannya dalam kehidupan, kita akan dan pasti membuahkan dampaknya dan bergerak ke arah hasil yang kita inginkan. Setelah meluruskan sejumlah mitos tentang motivasi, Brian akan menyajikan diskusi mengenai ilmu baru ini dengan kita. Jika kita mempraktikannya secara sistematis dalam kehidupan kita, mimpi-mimpi kita akan menjadi kenyataan. Pada bagian pertama ini, kami akan membicarakan tentang mengapa motivasi menjadi sangat penting. Ada gagasan yang menyatakan bahwa bakat, otak, dan pendidikan adalah hal-hal yang kita butuhkan untuk meraih kesuksesan di dunia. Ada banyak pembicaraan tentang pentingnya memperoleh pendidikan yang benar. Contohnya pendidikan di bidang STEM, Science, Teknologi, Engineer, Mathematics, Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika. Dengan memilikinya, kita akan sukses dalam berkarir. Atau jika seseorang memperoleh nilai yang baik dalam ujian ACT, American College Testing, atau SAT, Scholastic Aptitude Test, dan memiliki dominan otak kanan, atau jika seseorang memiliki bakat besar, baik bakat bawaan maupun yang dilatih. Ada gagasan yang mengatakan bahwa hal-hal itu cukup untuk meraih kesuksesan. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini, dan dari mana sesungguhnya motivasi berasal? Brian, saya memulai kehidupan dengan keterbatasan. Saya tidak lulus sekolah menengah dan bekerja sebagai pekerja kasar. Pekerjaan pertama yang saya peroleh adalah mencuci piring di sebuah hotel kecil. Sepanjang saya tumbuh dewasa, sayangnya saya tidak mendapatkan motivasi selain ancaman dan hukuman dari orang tua dan keluarga saya. Saya diberitahu bahwa tanpa memperoleh pendidikan yang baik, saya tidak akan bisa sukses. Jika saya tidak memperoleh pendidikan yang baik, saya tidak bisa masuk universitas. Saya tidak akan menoleh pekerjaan yang baik, tidak akan memiliki pernikahan yang bahagia, dan harus terus-menerus berjuang untuk bertahan hidup. Kepercayaan seperti itu digunakan sebagai ancaman untuk mendorong para pelajar agar berusaha lebih baik. Namun demikian, pemahaman yang saya tangkap dari kepercayaan itu adalah bahwa jika saya tidak memperoleh pendidikan yang baik, maka saya akan kehilangan kesempatan, dan saya hanya bisa mendapatkan pekerjaan sebagai pekerja kasar. Dan itulah yang kemudian saya alami. Saya mengerjakan berbagai pekerjaan kasar, dan satu-satunya yang saya tahu adalah saya tidak lulus SMU, sehingga aku harus terus bekerja sebagai pekerja kasar. Saya bekerja di tempat pengrajin kayu, saya bekerja di tengah semak belukar dengan gergaji mesin, saya bekerja di pertanian, di peternakan, saya bekerja di pabrik, saya bekerja di tempat pengrajian di tengah tumpukan kayu, saya bekerja menggali selokan, semua pekerjaan tingkat rendah dengan upah minimum yang jauh lebih rendah dari upah minimum saat ini. Saya terus mempercayai hal ini ketika saya tidak dapat lagi mencari pekerjaan kasar karena keadaan ekonomi. Saya memperoleh pekerjaan sebagai tenaga penjualan dengan sistem komisi 100% yang bekerja menawarkan barang dari pintu ke pintu. Saya bekerja bulan demi bulan sampai saya mengalami titik balik dalam hidup saya. Titik balik yang tidak akan pernah saya lupakan. Saya mengetahui bahwa seseorang di kantor kami yang menjual produk yang sama, yang berasal dari kantor yang sama, bisa mendapat penghasilan 10 kali lebih banyak dari yang lain tanpa perlu bekerja terlalu keras. Saya bangun pukul 6 pagi dan bersiap. Saya berangkat mengetuk dari pintu ke pintu di saat orang lain mulai bekerja pada pukul 8 atau 8.30. Saya mengetuk pintu-pintu kantor dan pabrik sepanjang hari.
Pada malam hari saya mengetuk pintu-pintu apartemen dan perumahan. Kadang saya berhasil melakukan 1 penjualan dalam 1 hari. Sementara orang ini memperoleh 4 atau 5 penjualan dalam 1 hari, dan ia baru mulai bekerja pada pukul 9.30, ia akan berhenti bekerja pada pukul 16.30. Pergi makan siang, lalu pergi ke klub malam. Ia selalu memiliki banyak uang, dan ia hanya berusia sekitar 3 atau 4 tahun lebih tua dari saya. Penampilannya sungguh biasa saja. Ia tidak tampak seperti seorang jenius. Ia hanya seseorang yang baik. Saya menemuinya dan bertanya, "Bagaimana engkau bisa jauh lebih berhasil dibanding aku?" Ia menjawab, "Tunjukkan padaku bagaimana caramu menjual dan aku akan memberikan kritik." Saya menjawab, "Aku tidak memiliki cara tertentu dalam menjual." Ia berkata, "Cara menjual bisa dikatakan merupakan resep atau formula untuk sukses. Jika engkau tidak memiliki resepnya, bagaimana engkau bisa berhasil menyiapkan suatu hidangan atau mendapatkan hasil?" Ia lantas menunjukkan cara penjualannya, sebuah cara yang sangat mendasar. Ketika bertemu dengan prospek, ajukan pertanyaan. Yang selama ini saya lakukan ketika bertemu prospek adalah hal yang sebaliknya. Saya berbicara secepat mungkin untuk bisa membuat mereka tertarik pada produk saya sebelum mereka mengakhiri dan berkata, "Saya harus kembali bekerja, tinggalkan saja penjelasan produknya untuk saya pelajari nanti." Ia berkata, "Tidak. Engkau harus membedakan prospek dengan tersangka. Engkau harus mengajukan pertanyaan untuk mencari tahu apakah orang itu benar-benar perlu menggunakan produk kita atau tidak." Setelah itu, saya mulai mengajukan pertanyaan kepada prospek, dan saya mulai memperoleh hasil yang lebih baik. Saya menemuinya lagi dan bertanya, "Apa lagi yang engkau lakukan?" Ia menjawab, "Apakah engkau pernah membaca buku tentang penjualan?" "Buku tentang penjualan?" Saya tidak pernah berpikir ada buku tentang penjualan. Kemudian saya pergi ke toko buku dan mulai membeli dan membaca buku demi buku dan menggarisbawahi bagian-bagian tertentu di dalamnya. Kemudian saya mendengar tentang program audio penjualan. Pada saat itu berupa kaset, dan saya mulai mendengarkan kaset audio setiap saat ketika berpergian. Di sela-sela kunjungan ke prospek, saya juga mendengarkan kaset audio tentang penjualan. Setelah itu, saya akan menemui seorang prospek dan mencoba mempraktikkan apa saja yang saya pelajari. Kemudian saya menghadiri seminar penjualan pertama saya. Di sini, saya mempelajari 2 hal. Yang pertama adalah bahwa semua keterampilan untuk sukses dapat dipelajari. Kita bisa mempelajari keterampilan apapun yang kita perlukan untuk mencapai tujuan apapun yang bisa kita tetapkan untuk diri kita. Sebelumnya saya berpikir bahwa hidup saya telah ditakdirkan untuk tidak sukses, karena yang bisa saya lakukan hanya melakukan pekerjaan kasar dan dipecat. Saya tidur di jalanan, di dalam mobil. Saya tidur di lantai apartemen. Saya akhirnya tiba saya menyadari bahwa takdir kita ada di tangan kita, bahwa kita bisa mempelajari keterampilan apapun yang kita perlukan. Hal ini memotivasi saya saat itu dan memotivasi saya saat ini. Kapanpun saya melihat suatu objek bahasan yang menarik, saya akan menyambarnya. Saat itu, dengan membuka Amazon, saya bisa menemukan buku-buku dengan rating tinggi mengenai berbagai suspek atau buku-buku yang direkomendasikan. Saya membelinya, membacanya sampai habis, dan menggarisbawahi bagian-bagian yang saya anggap penting. Dan karena saya seorang guru, pembicara, dan presenter, saya kemudian memasukkan gagasan-gagasan di dalamnya ke dalam seminar-seminar saya. Para peserta seminar saya lantas menemui saya dan mengatakan, "Ya ampun, saya tidak pernah berpikir tentang hal itu sebelumnya. Itu ide yang sangat bagus." Salah satu klien saya di Stockholm datang kembali menemui saya setahun kemudian. Ia mengatakan, "Ide bisnis dalam seminar bisnis Anda telah membuat kami meningkatkan bisnis kami 15 kali lipat dalam 12 bulan terakhir di pasar yang sangat kompetitif. Kami mengubah keseluruhan fokus bisnis kami seperti rekomendasi Anda dan memperoleh sangat banyak ulasan dari para pelanggan yang merasa puas. Hal itu mendorong kami untuk terus melangkah dan memperhatikan setiap detail bisnis kami, setiap aktivitasnya untuk memastikan setiap pelanggan benar-benar terpuaskan sedemikian puasnya, sehingga mereka secara spontan mengajak teman-teman untuk menggunakan produk kami. Setelah bertahun-tahun lamanya kami berada dalam bisnis ini, kami sekarang bisa menumbuhkan bisnis kami 15 kali lipat. Kami berhasil mencapai peningkatan ini karena ide bisnis yang kami dapatkan dalam seminar Anda." Saya membayar $500 untuk seminar yang memiliki nilai jutaan dolar untuk kami. Sekian banyak studi telah dilakukan di Harvard dan universitas lain mengenai kecerdasan bawaan.
nilai yang unggul, dan sebagainya. Tetapi tidak satu pun dari semua itu memiliki kaitan dengan kesuksesan. Ada orang-orang yang datang ke negara ini tanpa gelar, tanpa keterampilan bahasa, tanpa uang, tanpa apapun, dan saat ini mereka menjadi jutawan. Ada orang-orang yang berasal dari keluarga kaya yang kemudian menjadi sopir taksi. Ada orang-orang yang tumbuh di pertanian yang kemudian memiliki bisnis multinasional sendiri. Tidak ada kaitan sama sekali antara pendidikan, keterampilan, keluarga, atau bahkan nasib baik dan kesuksesan. Semuanya merupakan keputusan pribadi setiap individu. Setiap individu memiliki di dalam dirinya kemampuan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Mereka hanya harus belajar cara menggunakannya. Dan jadi Brian, berdasarkan kisah hidup Anda tersebut, apakah Anda hendak mengatakan bahwa secara paradoksal, jika Anda memiliki segala bakat di dunia yang Anda sebut sebagai bakat bawaan, Anda akan pergi ke sekolah terbaik yang dapat membantu Anda mendapatkan motivasi kunci yang mungkin bisa menginspirasi orang yang tidak memiliki segala bakat tersebut? Brian, perumpamannya seperti ini. Seseorang yang berasal dari keluarga di mana nutrisi dan olahraga tidak pernah dipikirkan atau dibicarakan, ia akan berakhir dengan mendapat asupan makanan yang salah. Ketika anak kami dalam masa pertumbuhan, kami tidak pernah memiliki minuman yang ringan di rumah, dan kami berolahraga sepanjang waktu. Kami memiliki perlengkapan olahraga. Kami berjalan-jalan, kami berenang, kami membaca sepanjang waktu. Anak-anak kami menganggap hal itu normal. Banyak membaca, banyak berolahraga, dan makan makanan yang baik. Kami tidak perlu mengajari mereka untuk melakukan semua itu. Kami hanya tidak memberi mereka pilihan lain. Sementara teman-teman mereka mulai kegemukan karena mengonsumsi minuman ringan dan makan permen, kue, dan sebagainya. Lingkungan awal kita memang sangat penting, tetapi lingkungan awal kita tidak menentukan masa depan kita. Kita bisa meninggalkannya. Salah satu hal yang saya pelajari setelah mengubah pemikiran saya adalah peran sentral dari apa yang disebut konsep dari self-concept. Konsep diri adalah cara kita berpikir, merasa, dan melihat diri kita sendiri di hadapan orang lain. Kita perlu melakukan hal yang konsisten sebagai orang yang kita pikir adalah diri kita. Titik awal dari semua perubahan perilaku adalah mengubah konsep dari diri kita sehingga kita menyadari bahwa kita bisa berbuat lebih banyak dari yang pernah kita lakukan sebelumnya. Teman saya, Dennis Whiteley, memiliki ungkapan yang sangat bagus. Kita memiliki potensi lebih banyak dibanding potensi yang bisa kita gunakan dalam 100 tahun usia kita. Saya ingat ketika usia saya 21 tahun dan saya tengah berjuang. Saya menemukan sebuah buku karya seorang psikolog, Abraham Maslow, dan saya membacanya sampai tuntas. Pada dasarnya, buku itu menyatakan bahwa rata-rata individu memiliki potensi luar biasa. Seperti yang sudah banyak diketahui, kita belum menggunakan 10% dari potensi kita. Kita baru menggunakan sekitar 2% potensi kita. Potensi yang kita miliki sangatlah luar biasa. Dan seperti dikatakan Dennis, tidak akan habis kita gunakan dalam 100 tahun usia kita. Bagaimana cara kita mengeluarkan potensi itu? Kita harus menggali potensi itu secara mendalam dengan mempelajari dan mempraktikkan hal-hal baru. Konsep diri kita pada mulanya dibentuk oleh cara orang tua memperlakukan kita. Ketika melihat orang dewasa yang tidak bahagia, kita sedang melihat masa kecil yang buruk. Ketika melihat orang dewasa yang berperilaku tidak semestinya, kita sedang melihat masa kecil yang tidak semestinya. Alexander Pope, penyair Inggris, mengatakan, ketika sebuah ranting dibengkokkan, ia tumbuh menjadi pohon yang miring. Yang artinya bahwa ketika kita masih menjadi sebuah ranting, ketika kita masih muda, jika kita dibengkokkan ke arah hal negatif, ketika kita tua, kita akan menjadi semakin negatif. Cara kita berpikir tentang diri kita dan peluang-peluang yang kita miliki itulah yang lebih dari apapun akan menentukan kesuksesan kita. Namun demikian, pada titik tertentu, kitalah yang kemudian menentukan arah. Kitalah yang duduk di belakang kemudi mobil kita dan menentukan secara mental kemana kita akan pergi. Kita bisa memutuskan pemikiran apa yang akan kita pikirkan dan bahkan dengan cara bagaimana kita akan memikirkannya, serta dengan cara bagaimana kita menafsirkan sesuatu. Tidak ada sesuatu yang terjadi di masa lalu yang dapat mempengaruhi kita, kecuali pengaruh yang kita izinkan untuk kita miliki.
Pemikiran Martin Seligman berpengaruh besar pada pemikiran saya. Ia mendapati bahwa optimisme adalah hal paling penting untuk memprediksi kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Optimisme dapat diukur dalam suatu tes dasar dan kemudian bisa diukur ulang untuk mengetahui apakah kita menjadi semakin optimis atau tidak. Berikut adalah 3 pertanyaan yang kadang kami tanyakan di awal seminar 9 Agustus kami. Pertanyaannya sederhana, tetapi pertanyaan-pertanyaan ini digunakan oleh agensi-agensi konsultan terbesar di Amerika yang bekerja dengan para eksekutif senior untuk memperoleh gambaran tentang apa yang berlangsung dalam kepala seseorang. Pertanyaan pertama, selesaikan kalimat "aku adalah". Kata-kata apa yang muncul dalam pikiran kita ketika mengatakan "aku adalah" akan menggambarkan citra diri, self-image, konsep diri, self-concept, dan nilai diri, self-valuation kita, serta banyak hal lainnya. Sebagian orang mendeskripsikan diri mereka dengan kata-kata, "Aku adalah orang yang bahagia, ayah atau ibu yang baik, pekerja yang cakap, dan potensi yang besar dan tak terbatas." Itu adalah konsep diri yang sangat baik, karena konsep diri seperti itu akan memberi kita energi dan kekuatan untuk menghadapi tantangan apapun. Sebagian lainnya mengatakan hal-hal negatif. "Aku adalah orang yang biasa-biasa saja dan aku memiliki banyak masalah dan kesulitan. Tetapi aku tetap bersabar dan percaya bahwa segalanya akan menjadi lebih baik." 2 cara pandang yang berbeda dan setiap orang memiliki sebuah cara pandang. Pertanyaan kedua kami ajukan, gambaran orang-orang di sekelilingmu. Orang-orang terbaik mengatakan, orang-orang di sekelilingmu menarik. Mereka luar biasa, mereka berbeda-beda, mereka menakjubkan. Mereka akan berbicara tentang orang-orang di sekelilingnya dengan istilah positif. Orang-orang yang membawa plakat dan bertunjuk rasa di jalan akan mengatakan, orang-orang berperilaku buruk, mereka selalu mengambil keuntungan dari kami. Mereka penipu. Mereka memiliki pandangan negatif terhadap orang-orang di sekitar. Pertanyaan ketiga, kehidupan itu apa? Kita akan mendapati bahwa kebanyakan masalah sosial kita berasal dari 80% masyarakat golongan bawah. Orang-orang yang berpikir bahwa kehidupan penuh tekanan dan tidak adil, dan bahwa pendapatan tidak merata. Mereka bicara tentang 1% orang dengan penghasilan puncak yang memiliki kehidupan yang kontras dengan 99% orang lainnya, dan mengatakan bahwa kehidupan dipenuhi oleh orang-orang yang mengambil keuntungan dari dirinya. Namun, semua orang sukses dalam program-program saya menyatakan, hidup ini menakjubkan, hidup ini sebuah petualangan hebat, meski rintangan tidak dapat dihindari. Tetapi semuanya tetap bisa dikendalikan. Semuanya bergerak menuju hal yang lebih baik. Semuanya berada di bawah kendali saya. Cara pandangan kita terhadap kehidupan menentukan cara dan arah kehidupan yang akan kita masuki. Namun demikian ada hal yang menakjubkan, yaitu bahwa kapanpun dalam hidup kita bisa memilih untuk mengubah arah, sebagaimana kita bisa memuat roda kendaraan kita dan mengambil jalan yang berbeda. Setiap perusahaan besar dalam kehidupan seseorang terjadi ketika pikiran mereka berbenturan dengan pemikiran baru, dan pemikiran barunya adalah bahwa kita bisa melakukan apapun yang kita pikir bisa. Saya mendengar perkataan seseorang jutawan besar yang sangat sukses, yang memiliki kekayaan senilai 100 juta dolar. Seorang perempuan yang mencari pengembangan dan melakukan pemasaran retail produk-produk dalam bisnis Ventura yang muncul dalam seri acara reality show television Shark Tank. Ia ditanya mengenai apa filosofinya. Ia menjawab, orang tuaku selalu mengatakan kepadaku bahwa aku bisa melakukan apapun di dunia ini. Tak ada batasan dalam hal apa yang bisa aku lakukan. Aku tumbuh dengan meyakini hal itu secara mutlak, dan pada saat itu mulai menjadi kenyataan. Dan hebat sekali, saya sangat menyukainya. Saat ini ada aspek lain terkait hal ini, masyarakat, dan terutama media yang acap kali membuat motivasi kita hilang. Media bekerja dengan premis bahwa berita buruk dan krisis adalah hal yang laku dijual. Dan selain media, di antara sesama teman, ada orang-orang di sekeliling kita yang akan mencoba menghambat kita ketika kita mencoba meraih kesuksesan. Ketika kita mencoba melakukan sesuatu yang orisinil, yang luar biasa,
Mereka akan mengatakan, "Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu harus mengambil semua resiko itu?" Seperti sudah menjadi karakter masyarakat kita untuk menyampaikan pesan-pesan yang keliru, yang akan menarik orang kembali ke tingkatan rata-rata orang kebanyakan. Bagaimana dampak dari hal-hal seperti itu, dan mengapa kita perlu menciptakan lingkungan yang bisa memotivasi diri kita? Brian, dalam program-program awal saya selalu berbicara tentang kekuatan sugesti dan kekuatan pengaruh sugestif di sekeliling kita. Tentu saja, orang-orang terdekat kita memiliki kekuatan sugesti atau pengaruh paling besar. Keluarga kita, anak-anak kita, dan lain-lain. Juga kolega dan atasan kita, serta lebih luas lagi, masyarakat di sekitar kita. Satu hal yang ingin saya pesankan adalah kendalikan lingkungan sugestif kita. Lingkungan sugestif bisa diandaikan sebagai kolam emosi dan mental tempat kita berenang. Orang kaya rata-rata menonton televisi 1 jam setiap harinya, menurut hitungan kasar, dan itu juga sudah direkam sebelumnya atau sudah dipilih dengan seksama. Orang miskin menonton televisi 5-7 jam setiap harinya, dan mereka melihat apapun yang ada di televisi. Seperti Anda katakan, berita buruk lebih mudah menyebar dalam bisnis berita. Hal yang lebih baik menarik perhatian khalayak adalah yang membuat bisnis media bisa menjual iklannya, hal-hal yang dramatis. Kita bisa mengambil contoh, seorang kandidat presiden mendapat pemberitaan masif setiap hari karena mengatakan sesuatu yang sangat tidak pantas berulang-ulang. Ia kemudian menjadi berita besar. Ia muncul dan mempersiapkan dirinya untuk diwawancarai di radio, televisi, dan koran, lebih sering dibandingkan kandidat lainnya, sehingga ia lebih banyak terekspos. Ia berhasil mencapai tempat itu dan mengatakan hal-hal yang tak pantas. Orang-orang melihat beritanya sehingga media bisa menjual iklan. Orang-orang sangat terpengaruh oleh lingkungan sosial mereka, oleh berita, oleh hal-hal yang terjadi di sekelilingnya. Jika kita tidak memiliki pemahaman yang jernih mengenai diri sendiri, pusat yang jernih dalam diri kita bisa dengan mudah terpengaruh oleh semua hal negatif yang kita dengar. Jika kita memperhatikan hal-hal fundamental, bisa dikatakan kita saat ini masih hidup pada masa terbaik dalam sejarah manusia. Kita bisa hidup lebih lama, kita bisa hidup lebih baik, kita bisa hidup lebih sehat, kita punya lebih banyak pilihan. Tentu saja kita memiliki banyak persoalan, tetapi salah satu prinsip penting bagi saya untuk menyikapinya adalah, dan saya memahami prinsip ini dari banyak kisah orang-orang sukses yang saya baca, yang pernah mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak dapat mengubah banyak hal negatif yang ada di masyarakat kita. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah mengubah diri kita sendiri. Albert J. Noakes, salah seorang pemikir besar akhir abad ini, mengatakan, setiap orang bisa menyumbang satu kebaikan. Hal terpenting dalam hidup adalah mempersembahkan satu unit kebaikan bagi masyarakat, yaitu diri kita sendiri, dan jika kita menjadikan diri kita lebih baik dengan berbuat demikian, kita telah menaikkan rata-rata nilai keseluruhan dari seluruh masyarakat kita. Dan keputusan untuk melakukan hal itu sepenuhnya berada dalam kendali kita. Sungguh suatu panduan hidup yang sangat hebat. Semakin kita menjadi lebih baik dalam melakukan sesuatu, semakin kita menjadi lebih baik dalam pekerjaan dan apapun yang kita lakukan. Semakin kita menjadi lebih baik dalam memperlakukan orang lain, dan dengan langkah kecil itu, semakin kita meningkatkan rata-rata nilai keseluruhan masyarakat tempat kita berada. Dan berfokus pada unit individu yaitu diri kita. Dalam banyak hal, itulah pengabdian terbaik yang bisa kita lakukan untuk masyarakat. Selagi kita hidup, betapapun segalanya berjalan dengan baik, hidup akan selalu menghadirkan tantangan yang akan memaksakan kita keluar dari jalur. Peran besar dari motivasi adalah agar kita bisa membuat keputusan tentang bagaimana kita akan bereaksi terhadap tantangan-tantangan tertentu di saat tantangan-tantangan itu muncul. Bahkan ketika yang muncul adalah hal-hal yang tidak bisa kita antisipasi sebelumnya. Bagaimana Anda menciptakan pola pikir sehingga suatu tantangan tidak membuat Anda terlalu tertekan? Misalnya ketika seseorang yang kita cintai meninggal dunia, atau bisnis kita terbentur tantangan besar. Bisakah kita menata ulang pikiran kita sehingga kita bisa menghadapi tantangan itu dengan lebih mudah dan tetap memiliki motivasi? Brian, kita harus segera memisahkan hal-hal yang berada di bawah kendali kita dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengontrol virus Zika, dan kita tidak bisa menjaga tindakan terorisme di Brussels dan Paris.
Kita tidak bisa melakukan apapun tentang hal-hal tersebut. Kita tidak bisa mengatur kematian seseorang yang kita cintai. Satu-satunya hal yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Kita bisa mengendalikan emosi kita bisa mengendalikan pikiran kita. Katakanlah kita sedang menghadapi krisis bisnis. Kondisi pasar menurun, kompetitor menawarkan sesuatu yang 2 kali lebih baik dengan harga setengahnya, yang sekarang jauh lebih sering terjadi. Ada hal-hal yang berada di bawah kendali kita. Ada hal-hal yang bisa kita atasi. Yang harus kita lakukan adalah menerima tanggung jawab. Saya menghabiskan waktu 4.000 jam untuk mempelajari emosi positif. Saya menemukan beberapa studi mengenai hal ini yang dimulai pada 1895. Saya menemukan konsep yang menyatakan bahwa pada dasarnya setiap orang ingin bahagia, seperti yang Anda katakan tadi. Lalu, mengapa orang tidak bahagia? Sesungguhnya yang menjadi penghalang antara di mana kita berada saat ini dan di mana kebahagiaan kita berada selalu merupakan sejenis emosi negatif, suatu konsep diri yang negatif, suatu ide yang negatif, itulah emosi negatif. Semua emosi negatif berkaitan erat dengan kemarahan, baik yang dipendam di dalam hati, marah pada diri sendiri, yang menyebabkan seseorang merasa rendah diri, tidak aman, dan tidak bahagia dengan hidupnya, atau yang diungkapkan keluar. Kita mengungkapkan kemarahan kepada orang lain, kita menyerang, mengecam, mencerca, memusuhi orang lain, kita merasa ditekan, kita melakukan sesuatu yang melawan kesuksesan, dan sebagainya. Perasaan marah seperti ini selalu berkaitan erat dengan satu hal, sesuatu yang disebut menyalahkan. Menyalahkan adalah alasan dasar untuk semua emosi negatif. Jika kita berhenti menyalahkan, emosi negatif juga akan berhenti dengan sendirinya. Bagaimana caranya berhenti menyalahkan? Caranya sangat sederhana. Kita hanya harus menerima tanggung jawab. Ketahuilah, pikiran kita hanya bisa memiliki satu pemikiran pada satu waktu, positif atau negatif. Jika kita menerima tanggung jawab dengan mengucapkan kata-kata ajaib, aku bertanggung jawab, aku bertanggung jawab, aku bertanggung jawab, maka pada saat itu juga semua emosi negatif akan terhenti, karena kita tidak bisa menerima tanggung jawab sekaligus menjadi negatif secara bersamaan. Jika kita melakukan sesuatu berulang-ulang, kita sedang mengembangkan suatu kebiasaan. Ketika kita berhasil mengembangkan kebiasaan, menerima tanggung jawab atas kesulitan apapun dalam hidup, yang tidak akan pernah ada habisnya. Selanjutnya, kita bisa mengambil tindakan dan melakukan apapun yang bisa dilakukan. Jika sesuatu terjadi pada seseorang di keluarga kita, pertanyaan yang akan muncul adalah, aku bertanggung jawab atas hal ini. Tindakan apa yang bisa aku lakukan? Lalu lakukan tindakan itu. Karena seseorang hanya bisa memikirkan satu hal pada satu waktu, maka ketika kita melakukan tindakan apapun, pada saat itu juga kita melupakan semua emosi negatif. Kita tidak bisa melakukan sesuatu sekaligus berpikir negatif secara bersamaan. Itulah sebabnya penawar terbaik untuk kekhawatiran yang kita rasakan adalah terus bertindak ke arah tujuan. Cara terbaik untuk menghilangkan perasaan negatif adalah dengan menerima tanggung jawab lalu menyibukkan diri. Theodore Roosevelt mengungkapkan kalimat indah ini. Lakukan apa yang bisa dilakukan dengan apa yang dimiliki saat ini, dimanapun saat ini berada. Satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan adalah saat ini. Lakukan apa yang bisa dilakukan dengan apa yang dimiliki saat ini, dimanapun saat ini berada. Terimalah tanggung jawab dan ambil tindakan. Maka emosi positif akan menggantikan emosi negatif. Karena alam tidak menyukai keadaan vakum. Jika kita bisa menghilangkan emosi negatif, kita akan menjadi orang yang sepenuhnya positif. Jika proses ini diulang terus-menerus dengan segera, kita akan menjadi orang yang bahagia sepanjang waktu. Kita tidak memiliki emosi negatif apapun. Kita tidak marah kepada siapapun, bukan berarti bahwa ketika tidak menyetujui perilaku tertentu, lantas kita tidak marah. Kita akan mendapati bahwa orang yang bisa mengendalikan emosi mungkin saja tidak menyetujui sesuatu, tetapi mereka tidak berperilaku tidak menyenangkan. Kuncinya adalah menerima tanggung jawab. Itulah titik balik dalam mengambil kendali penuh atas pengembangan kepribadian diri kita, atas perbaikan konsep diri kita, dan atas peningkatan harga diri serta kepercayaan diri kita. Dan saya melihat ada produk pengobatan medis, pernikahan, lagu, dan film yang sama sekali gagal. Semuanya tidak pernah membuahkan hasil karena tidak adanya motivasi.
Ada orang-orang yang memiliki tingkat kreativitas dan kemampuan tertentu, tetapi tidak pernah membuahkan hasil. Kerap kali mereka mengatakan, aku memiliki ide tentang hal itu bertahun-tahun lalu, seperti kasus ide tentang shower mandi yang sekaligus sebagai pemijat. Saya ingat seseorang pernah mengatakan kepada saya bertahun-tahun lalu, aku dulu memiliki ide tentang hal itu. Mereka seperti ingin mendapatkan kredit atas fakta bahwa mereka pernah memiliki ide tentang hal itu. Ada begitu banyak rancangan dan karya seni kreatif dan hebat pada diri banyak orang di masyarakat kita. Dan satu-satunya hal yang membedakan mereka yang sukses adalah motivasi untuk mewujudkannya. Brian, benar, jika kita melihat kembali pengalaman masa kecil kita tumbuh dengan respon semi otomatis terhadap peluang apapun. Respon pertama dari orang yang dibesarkan dalam kondisi negatif dan merupakan tindakan paling merusak dari semua tindakan yang bisa dilakukan manusia adalah kritik destruktif. Kritik yang menghancurkan, kritik destruktif, memicu kemarahan dan perasaan negatif pada diri penerimanya. Saya menyebutnya kondisi kanker mental. Ketika orang dengan kondisi seperti ini memiliki suatu pengalaman atau kesempatan, reaksi spontan pertamanya adalah ini luar biasa, dan reaksi keduanya adalah tetapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa karena lalu mereka menyebutkan semua alasan klasik. Aku tidak punya cukup waktu, aku tidak punya cukup uang, aku tidak memiliki pendidikan yang baik. Di sore hari biasanya aku terlalu lelah. Mereka terus menyatakan berbagai alasan secara spontan. Mereka memadamkan api, motivasi bahkan sebelum api itu sempat menyala. Ada 3 alasan utama mengapa orang tidak berhasil melakukan sesuatu. Yang pertama, zona nyaman. Mereka mengatakan, aku tidak bisa karena aku terlalu sibuk untuk mengerjakannya. Zona nyaman adalah musuh terbesar kesuksesan saat ini. Seseorang masuk ke dalam zona nyaman bisa melalui perjuangan atau masuk secara bertahap atau masuk tanpa disadari. Tetapi kemudian mereka berjuang keras untuk tetap berada di dalamnya. Bahkan meski mereka tahu itu bukan tempat yang baik. Apple mengeluarkan iPhone pada 2006 sampai 2007 dengan fitur baru luar biasa yang tidak pernah ada pada telepon seluler sebelumnya. Para eksekutif senior di Nokia dan BlackBerry mengatakan itu hanya mode sesaat fad untuk anak-anak muda yang ingin memiliki media sosial dan memutar musik, bisa bertukar pesan dengan teman-temannya, mengambil foto dan membagikannya, dan sebagainya. Para eksekutif senior itu tidak terlalu memperdulikannya. BlackBerry memangkas anggaran riset dan pengembangannya tahun itu sebesar 50%, karena menurut mereka kami tidak perlu memperbarui atau memperbaiki telepon kami. Kami sudah menguasai 49% pasar bisnis dunia, dan mereka melakukan apa yang dikatakannya. Nokia menguasai 50% pasar telepon seluler dunia dan mengatakan kami tidak perlu mengubah apapun. Semua orang menyukai produk kami, tidak ada alasan mereka untuk tidak menyukai produk kami. Kami yang terbesar dan terbaik di dunia. 5 tahun kemudian, kedua perusahaan itu ambruk karena mereka tidak dapat keluar dari zona nyaman mereka. Mereka tidak menyadari bahwa dengan teknologi baru seperti iPhone, dunia komunikasi secara keseluruhan berubah. Dikatakan bahwa rata-rata orang dengan iPhone 6 memiliki 1 miliar kali kemampuan komputasi dibandingkan komputer pertama yang dibuat pada 1947. Komputer pertama yang disebut mesin Turing, yang diambil dari nama penemunya Alan Turing dari Inggris. Orang pada masa sekarang memiliki miliaran kali lebih kapasitas komputasi di saku-saku baju mereka. Kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa jika kita memperhatikan perubahan yang terjadi dengan cepat ini. Apa yang akan bisa kita lakukan dalam 5 tahun ke depan dengan telepon seluler jauh berada di luar yang dapat kita bayangkan. Zona nyaman adalah pembunuh yang hebat. Kita harus selalu bertanya pada diri sendiri, apakah aku sedang membatasi diri dengan menolak menerima bahwa dunia sedang berubah, dan nyatanya dunia memang sedang berubah. 80% dari semua produk dan layanan yang kita gunakan saat ini akan menjadi usang dan hilang dari pasaran dalam 5 tahun, dan akan digantikan oleh produk, layanan, orang, dan perusahaan yang sama sekali baru. 80% pekerjaan akan berubah secara dramatis. Di Amerika, ada sekitar 3 juta lapangan kerja yang hilang dalam 1 tahun, dan ada sekitar 3,2 juta lapangan kerja tercipta dalam 1 tahun. Ada aliran keluar dan masuk yang besar, seperti gelombang pasang surut air laut. 3 juta lapangan kerja menjadi usang karena perubahan pasar, selera, dan lain-lain. Kabar baiknya, karena dinamisme perekonomian Amerika, rata-rata 3,2 juta lapangan kerja lainnya tercipta.
Bukan hanya pekerjaan usang tergantikan, melainkan juga 200.000 lebih lapangan kerja baru terbentuk. Itu sebabnya perekonomian kami tumbuh normal. Dengan cara itu tingkat pengangguran kami tetap rendah. Alasan kedua mengapa orang tidak melakukan sesuatu adalah karena mereka takut pada kegagalan. Ketakutan akan kegagalan dicirikan dengan kata-kata, aku tidak bisa, aku tidak bisa, aku ingin mengerjakannya tetapi aku tidak bisa, karena apapun yang ingin kulakukan, aku bisa mengerjakan ini, aku bisa mengerjakan itu sebuah keterampilan baru. Ide keseluruhan mereka adalah aku bisa melakukannya. Satu-satunya pertanyaan yang mereka miliki adalah bagaimana aku mengerjakannya, di mana aku bisa mempelajari cara mengerjakannya. Aku akan mencari caranya di buku. Aku akan berbicara pada seseorang. Aku akan mencarinya di internet. Mereka tidak pernah berpikir, tidak dapat melakukannya, dan dengan mengerjakannya, mereka akan mengalami sebuah transformasi besar. Alasan ketiga mengapa orang tidak melakukan sesuatu adalah karena mereka merasa tidak tahu bagaimana caranya melakukan perubahan. Mereka merasa tidak memiliki pengetahuan. Aku memang ingin memulai suatu bisnis, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Itu sebabnya saya menyiapkan pekerjaan pertama saya dengan Nightingale Conan. Saya menyiapkan sebuah program luar biasa yang disebut bagaimana memulai, membangun, mengelola, atau memutar haluan bisnis. Program ini menjadi program bestseller di antara berbagai program mengenai pertumbuhan usaha startup dan bisnis di dunia. Saya masih diminta untuk menjadi bagian dari program ini di seluruh dunia. Orang mengatakan aku ingin menulis buku. 82% orang Amerika dewasa ingin menulis buku, tetapi tidak tahu dari mana harus memulai. Saya menyiapkan sebuah program bagaimana cara menulis buku dan diterbitkan. Orang mempelajarinya dan mereka merasa takjub. Dalam 90 hari mereka telah menulis sebuah buku dan mendapatkan penerbit, sesuatu yang telah mereka impikan selama bertahun-tahun. Alasan mengapa orang tidak melakukan sesuatu adalah karena mereka tidak tahu caranya. Itulah 3 alasan mengapa orang tidak melakukan sesuatu. Mereka terlalu nyaman dengan keadaan saat ini. Mereka memiliki ketakutan alami yang disebabkan oleh kritik yang merusak pada masa kecil dan barangkali kegagalan di awal. Dan karena ketidaktahuan, mereka tidak tahu cara melakukannya. Dan nasihat yang hebat. Mari kita bicara tentang ide yang menyatakan bahwa motivasi adalah hal yang menjadikan kita manusia dan bisa mengeluarkan kemampuan terbaik manusia. Kita khawatir kemampuan kita digantikan oleh komputer, tetapi komputer pada dasarnya bekerja berdasarkan prinsip stimulus respon. Komputer harus mendapat input untuk bisa memberi respon dengan cara tertentu. Hewan memiliki banyak kesamaan dengan komputer. Ada hewan-hewan yang memiliki kecerdasan sangat terbatas, tetapi pada dasarnya pada hewan pun harus ada stimulus, baru akan ada respon. Manusia adalah makhluk yang berbeda. Sebagaimana ditunjukkan oleh Stephen Covey, manusia mendapatkan stimulus kemudian memberi respon. Tetapi di antara stimulus dan respon tadi, terdapat kebebasan memilih. Bisakah Anda berbicara sedikit tentang gagasan ini? Bagaimana jika kita tidak memanfaatkan motivasi? Kita tidak akan bisa memanfaatkan hadiah terbesar yang dimiliki umat manusia ini yang membedakannya dengan komputer dan hewan. Brian, sesungguhnya hal itu berkaitan dengan cara kita memberi respon atau bereaksi. Ada saat di mana kita bisa berpikir sebelum memberi respon, seperti nasihat seorang ibu kepada anaknya. Berhentilah sejenak dan berpikirlah sebelum bertindak. Berhentilah sejenak dan berpikirlah sebelum berbicara. Orang kaya mengambil jeda dan berpikir sebelum berbicara. Orang miskin mengatakan apapun yang ada dalam pikirannya. Kita tidak perlu mengatakan semua yang kita pikirkan. Kita tidak harus mengatakan segalanya tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Jadi, ambillah jeda terlebih dahulu. Menurut pengalaman saya, di saat kita hendak mengatakan sesuatu dan ada orang lain yang menyela, itulah cara Tuhan melarang kita untuk berbicara. Alih-alih mencoba berbicara, menimpali orang lain atau memenangi debat, cobalah untuk berhenti dan berpikir. Banyak orang mendapatkan masalah karena mengatakan sesuatu tanpa memikirkannya. Pada kenyataan, alasan terbesar kedua mengapa orang gagal adalah karena mereka melakukan sesuatu tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Orang sukses akan mengambil jeda dan berpikir terlebih dahulu. Kadang mereka berhenti dan berpikir untuk waktu yang lama. Peter Drucker memiliki lelucon bagus. Keputusan yang cepat selalu merupakan keputusan yang salah.
Ia mengatakan, ketika harus membuat keputusan menyangkut masa depan, yang artinya keputusan itu akan berlangsung untuk waktu lama, ambil waktu yang lama untuk berpikir, bisa 1 hari bahkan seminggu. Beberapa tahun lalu ada sebuah buku bagus yang ditulis tentang pengambilan keputusan. Poin utama penulisannya adalah semakin banyak waktu yang diluangkan antara stimulus dan respon, semakin efektif dan semakin baik respon yang akan diberikan. Semakin banyak waktu yang diluangkan antara kebutuhan untuk membuat keputusan dengan pembuatan keputusan, semakin baik dan semakin tinggi kualitas keputusan yang akan diambil. Itulah sebabnya disarankan untuk mengambil jeda waktu 1 malam sebelum keputusan diambil keesokan harinya, atau mengambil jeda selama akhir pekan sebelum keputusan diambil pekan depannya. Jika harus membuat keputusan apapun menyangkut masa depan, salah satu cara paling cerdas untuk menyikapinya adalah dengan mengatakan, beri aku waktu untuk memikirkannya beberapa hari. Jika seseorang ingin meminjam uang atau menjual sesuatu kepada kita, atau meminta waktu kita untuk melakukan sesuatu, katakan padanya, sepertinya itu ide yang bagus, tetapi beri aku waktu untuk memikirkannya dulu. Kesalahan terbesar yang pernah saya lakukan terjadi ketika saya memberi respon terlalu cepat tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Setelahnya baru saya tahu bahwa saya telah melakukan kesalahan yang mengerikan. Saya mengatakan aku sungguh-sungguh menyesal. Mengapa aku tidak meluangkan waktu untuk memikirkannya terlebih dahulu? Mengapa aku merespon dengan begitu ceroboh? Bertahun lalu saya memiliki seorang mentor yang memiliki pengaruh besar pada diri saya. Ia memberi saya sebuah buku tua dari abad ke-20 yang sangat bagus berjudul Take Time Out for Mental Digestion. Buku ini menerangkan mengapa kita memerlukan waktu 72 jam untuk menyatukan ide baru ke dalam pikiran kita. Ketika memiliki ide atau peluang baru, selalu luangkan waktu 72 jam. Ini aturan dasar untuk memikirkannya. Pertimbangkan dari beberapa aspek yang berbeda sebelum akhirnya mengambil keputusan. Dalam pekerjaan saya sebagai penasihat pribadi bagi orang-orang yang luar biasa kaya, orang-orang dengan kekayaan jutaan dan miliaran dolar, saya mendapati bahwa mereka meluangkan banyak waktu untuk membuat keputusan. Mereka melakukan banyak riset, mereka membuat banyak pertimbangan, mereka membicarakannya dengan orang-orang kompeten lainnya. Mereka mencari lebih banyak informasi. Sebagai hasilnya, ketika mereka mengambil keputusan, keputusannya jauh lebih baik dibanding jika mereka bereaksi dengan cepat. Kebanyakan orang sukses lebih penuh pertimbangan dibanding orang yang tidak sukses. Bukan karena mereka lebih pintar, mereka hanya menyisihkan lebih banyak waktu dan mengumpulkan lebih banyak informasi. Mereka menggunakan posisi tengah yang ada dalam model cowboy, sehingga mereka bebas memilih waktu dan respon yang akan diberikan. Mereka menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Drucker dulu sering mengatakan bahwa jika akan memperkerjakan seseorang, sisihkan waktu seminggu atau sebulan, luangkan waktu bersamanya. Jangan terburu-buru, terutama jika kita sedang memulai suatu bisnis atau mengelola bisnis dengan pertumbuhan cepat. Berhati-hatilah karena jika kita memperkerjakan orang yang salah, kompleksitas, biaya, dan kerugiannya bisa sangat besar bagi suatu bisnis kecil. Seperti telah dialami banyak orang dengan bisnis kecil. Seandainya aku meluangkan waktu lebih untuk mempertimbangkannya, mungkin aku tidak akan mempekerjakannya sejak awal. Begitulah semestinya kita bekerja. Luangkan waktu khusus duduk dan matikan radio, juga musik. Matikan komputer dan telepon. Duduk dengan tenang dan pikirkan dengan serius keputusan-keputusan penting yang harus diambil. Itulah salah satu penemuan terpenting untuk mencapai kesuksesan. Dan luar biasa, saya suka aturan 72 jam yang Anda bicarakan. Karena hal itu akan memberi keseimbangan antara mengambil waktu untuk berpikir dan membuat pertimbangan berlebihan. Berpikir berlebihan sehingga menghambat pengambilan keputusan. Suatu keseimbangan yang baik untuk memastikan bahwa kita menggunakan waktu 72 jam itu untuk mempertimbangkan baik-baik persoalan yang sedang dihadapi. Dengan tetap pada akhirnya mengambil keputusan tegas tanpa terlalu lama berada dalam posisi menimbang. Brian terkadang ketika suatu hal baru muncul, seseorang dipaksa untuk meninggalkan zona nyamannya. Mereka harus membuat keputusan, tetapi ketika sedang menimbang keputusan yang harus diambil, bisa saja mereka berpikir untuk tetap berada pada zona nyamannya. Bagaimana cara kita menggunakan waktu yang menentukan itu untuk menimbang sesuatu sambil memastikan kita akan mengambil tantangan baru itu, alih-alih menggunakan waktu untuk berpikir untuk menarik diri dari hal baru. Brian, salah satu pertanyaan yang biasa saya ajukan pada audiens saya adalah, berapa orang di sini yang ingin pendapatannya menjadi 2 kali lipat? Semua orang mengangkat tangan.
Saya melanjutkan, bagus sekali karena Anda semua memang bisa memiliki pendapatan 2 kali lipat. Sebagai seorang ekonom, saya bisa menjamin bahwa semua orang di ruangan ini akan memiliki pendapatan 2 kali lipat jika memiliki umur yang cukup panjang. Karena jika pendapatan Anda semua meningkat rata-rata 3% per tahun dengan suku bunga majemuk, pendapatan Anda semua akan menjadi 2 kali lipat dalam waktu 22 tahun. Seperti itukah yang Anda semua pikirkan? Semua menjawab, tidak, bukan seperti itu. Jadi rupanya semuanya ingin memiliki pendapatan 2 kali lipat dalam waktu jauh lebih cepat. Ada sebuah penemuan menarik. Jika pendapatan kita meningkat sebesar 25% per tahun dengan suku bunga majemuk, pendapatan kita akan menjadi 2 kali lipat dalam 3 tahun. Jika pendapatan terus meningkat sebesar 25% per tahun selama 10 tahun, pendapatan kita akan menjadi 10 kali lipat. Ada sesuatu formula untuk meningkatkan pendapatan menjadi 10 kali lipat. Kita akan membicarakannya nanti, dan perkara menarik menaikkan pendapatan ini berkaitan dengan ritual khusus yang harus dilakukan setiap hari. Saya melanjutkan, bagaimana Anda meningkatkan pendapatan sebesar 25% per tahun? Tentunya Anda harus meningkatkan sebesar 2% per bulan atau 0,5% per minggu. Jika kita menjadi lebih produktif sebesar 0,05% setiap minggunya, 2% setiap bulannya, maka efek bunga berbunga akan memberi jaminan bahwa pendapatan kita akan menjadi terus berlipat ganda. Anda akan menjadi orang dengan bayaran tertinggi di masyarakat, terlepas sama sekali dari latar belakang, strata, teman-teman, relasi, atau keadaan ekonomi Anda. Apakah itu mungkin? Semua orang menjawab, tentu saja mungkin. Saya melanjutkannya. Jika begitu, lakukan langkah pertama. Manajemen waktu sangatlah sederhana. Kita hanya harus membuat rencana setiap hari sebelum menjalani hari itu. Kita harus memutuskan tugas mana yang paling penting. Kita memulai hari dengan mengerjakan tugas paling penting itu. Ketika selesai, kita selesaikan tugas itu sebelum beralih ke tugas nomor 2. Saya menulis sebuah buku mengenai hal ini, sebuah buku bestseller dalam sejarah tentang manajemen waktu yang terjual 6 juta kopi dalam 42 bahasa. Buku ini mengajarkan segalanya tentang manajemen waktu, yang jika diambil intisarinya adalah ajakan untuk memilih tugas paling penting yang harus dikerjakan. Mulailah dengan mengerjakan tugas yang paling penting itu, dan kerjakan sampai selesai. Jika Anda bisa menjalankan aturan ini, produktivitas Anda akan menjadi 2 kali lipat pada minggu berikutnya. Tidak perlu waktu 3 tahun, dan pendapatan Anda akan meningkat seiring peningkatan produktivitas. Orang mengatakan, itu mudah, aku bisa melakukan itu. Memang benar, karena cara untuk sukses adalah mengerjakan satu langkah setiap saat. Kita tidak perlu mengubah keseluruhan hidup kita sekaligus. Anda menanyakan bagaimana cara saya membuat orang keluar dari zona nyamannya. Warren Bennis menulis sebuah buku bestseller berjudul Leaders. Ia dan timnya mempelajari 93 orang pemimpin selama 5 tahun. Mereka adalah orang-orang puncak, pemimpin perguruan tinggi, pemimpin puncak perusahaan, pemimpin orkestra simfoni. Para perites ini bahkan tinggal di rumah-rumah mereka untuk mengamati dan berbincang dengan mereka untuk mencari tahu apa yang membedakan mereka dengan yang lain. Salah satu hal yang ditemukan para periset ini adalah bahwa para pemimpin selalu menyadari kapan mereka akan tergelincir ke dalam zona nyaman. Mereka selalu menjaga diri agar tidak masuk ke dalam zona nyaman dengan menetapkan tujuan-tujuan besar yang tidak mungkin bisa mereka capai dengan tingkat aktivitas mereka saat ini. Mereka harus bergerak keluar dari zona nyamannya untuk mencapai tujuan-tujuan besarnya ini. Tujuan yang besar, menantang dan berani. Dan mereka semua melakukan hal yang sama. Itu sebabnya saya mengatakan kepada audiens saya, jika Anda ingin memiliki penghasilan 2 kali lipat, saya akan memberikan beberapa cara untuk mencapainya. Cara-cara yang telah digunakan oleh orang-orang paling produktif. Jika Anda bisa melakukannya, Anda akan secara dramatis menggerakkan diri Anda keluar dari zona nyaman. Anda akan melihat hasilnya dalam 1 minggu sejak mulai menerapkan teknik ini. Hasil itulah yang kemudian akan memotivasi kita. Daniel Pink menulis sebuah buku yang sangat bagus berjudul Drive, The Surprising Truth About What Motivates Us. Buku ini berisi analisis mutakhir dengan metode terkini mengenai apa bisa yang menggerakkan orang. Jawabannya adalah sebagaimana telah kita diskusikan, gerakan maju, kemajuan, perasaan, aku menjadi semakin baik dalam pekerjaan.
Aku membuat kemajuan dalam karir. Aku mendapatkan lebih banyak uang. Aku berhasil mencapai lebih banyak tujuan. Aku melakukan lebih banyak hal yang ingin kulakukan. Perasaan bergerak maju. Ini adalah motivator paling penting dibanding apapun, dan perasaan ini sepenuhnya berada di bawah kendali setiap orang. Dan luar biasa sekali. Adakah pesan terakhir yang ingin Anda sampaikan tentang mengapa motivasi begitu penting untuk mencapai kesuksesan? Brian, saya selalu menyampaikan bahwa motivasi memerlukan motif. Kita akan membicarakan hal ini nanti. Salah satu alasan paling penting mengapa orang tidak memiliki motivasi adalah karena mereka tidak memiliki motif. Mereka tidak memiliki mengapanya. Mereka tidak memiliki tujuan akhir. Mereka tidak memiliki sesuatu yang besar yang ingin mereka capai. Jika mereka memiliki sesuatu yang ingin dicapai, jika mereka menemukan sesuatu yang benar-benar bisa membangkitkan gairah mereka, seketika itu juga mereka akan memiliki motivasi. Mereka akan bangun awal di pagi hari. Mereka akan tenggelam dalam pencapaian tujuannya itu sepanjang hari. Mereka akan disibukkan oleh hal itu di sore hari. Mereka tidak akan lagi menghabiskan waktu dengan obrolan tak tentu arah, karena sekarang mereka memiliki motif. Mereka sekarang memiliki sesuatu yang besar yang ingin mereka capai. Salah satu buku bestseller berjudul Start With Why, ditulis oleh Simon Sinek, isinya mengajak kita untuk mengajukan pertanyaan mendasar. Mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Mengapa kita bangun di pagi hari? Nilai-nilai apa yang kita miliki? Jika sudah memiliki jawabannya, mungkin kita akan mengatakan, aku ingin mendapat lebih banyak uang sehingga aku bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluargaku, sehingga aku bisa memberikan kesempatan untuk anak-anakku, sehingga aku bisa membawa mereka meraih keberhasilan dan melakukan sesuatu untuk mereka. Itulah hal-hal yang membuat kita bangun di pagi hari, dan setiap orang bertanggung jawab untuk menentukan motif mereka sendiri. Jawaban atas pertanyaan mengapa milik mereka sendiri. Jawaban atas pertanyaan apa yang ingin mereka capai, dan tentunya apa yang akan mereka lakukan ketika telah mencapainya. Itulah hal-hal yang membuat orang termotivasi.